Om Swastiastu, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang sistem muskuloskeletal dengan ibu dosen pembimbing yaitu DRA Idewa Ayu Ketut Sudinati, Eskep, Nurse MKes. Izin memperkenalkan anggota kelompok yaitu Igusti Ayu Sinta Rianti Kirana, Nimade Ayu Regina Cahyanti, Diputu Dita Indahsari, Diputu Angel Verika Wulandari, Niketut Wirya Wahyuni, Diputu Indah Dewi Lestari, dan Diputu Intan Putri Padmayanti. Nah, apa sih itu muskuloskeletal? Muskuloskeletal merupakan sistem yang terdiri dari tulang, sendi, otot, saraf, dan jaringan ikat. Sistem ini memungkinkan tubuh untuk bergerak, beraktivitas, dan lain-lainnya. Adapun muskulus atau otot, yaitu otot adalah sebuah jaringan konektif dalam tubuh dengan tugas utama yaitu kontraksi. Kontraksi otot berfungsi untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh dan substansi dalam tubuh. Selanjutnya, adapun fungsi sistem muskuler atau otot. Pertama, ada fungsi pergerakan. Otot menghasilkan gerakan pada tulang tempat otot tersebut melekat dan bergerak dalam bagian organ internal tubuh. Yang kedua, ada fungsi penopang. Otot menopang rangka dan mempertahankan tubuh saat berada dalam posisi berdiri atau saat duduk terhadap gaya gravitasi. Selanjutnya ada fungsi produksi panas. Kontraksi otot-otot secara metabolisme menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu tubuh. Selanjutnya yaitu ciri-ciri sistem muskuler. Kontraktilitas atau serabut otot yaitu serabut otot berkontraksi dan menegang yang dapat atau tidak melibatkan pemendekan otot. Lalu eksitabilitas yaitu serabut otot akan merespon dengan kuat jika distimulasi oleh impuls saraf. Ekstensibilitas yaitu serabut otot memiliki kemampuan untuk menegang melebihi panjang otot saat rileks. Yang terakhir, elastisitas yaitu serabut otot dapat kembali ke ukuran semula setelah berkontraksi atau meregang. Selanjutnya, ada jenis-jenis otot. Ada 3 jenis otot, yaitu skeletal muscle, yang kedua ada cardiac muscle, dan yang ketiga ada smooth muscle. Selanjutnya, ada struktur mikroskopis otot skelet. Otot skelet disusun oleh bundel-bundel paralel yang terdiri dari serabut-serabut berbentuk silinder yang panjang, disebut myofiber atau serabut otot. Setiap serabut otot sesungguhnya adalah sebuah sel yang mempunyai banyak nukleus di tepinya. Sitoplasma dari sel otot disebut sarkoplasma yang penuh dengan bermacam-macam organela. Kebanyakan berbentuk silinder yang panjang disebut dengan myofibril. Myofibril disusun oleh myofilamen. Myofilamen yang berbeda-beda ukurannya. Yang kasar terdiri dari protein myosin dan yang halus terdiri dari protein aktin. Baik, selanjutnya ada struktur mikroskopis otot polos. Jadi, otot polos adalah otot yang berfungsi untuk membantu pencernaan dan penyerapan nutrisi, mengontrol tekanan darah, serta mengeluarkan urin. Otot ini dapat ditemukan di hampir seluruh organ tubuh. Struktur otot polos terdiri dari yang pertama ada filamen atau serat otot, yang kedua ada badan padat atau dense body, dan yang ketiga ada saraf otonom. Selanjutnya ada struktur mikroskopis otot jantung. Otot jantung adalah otot yang hanya terletak di jantung. Sel otot ini memiliki tampilan seperti lurik yang hampir sama dengan otot rangka. Tetapi, bentuk sel ototnya bercabang dan hanya memiliki satu inti sel. Otot jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan mengontrol tinggi rendahnya denyut jantung. Selanjutnya ada tendon. Tendon adalah jaringan yang menghubungkan otot dan tulang. Tendon terbuat dari serat protein atau kolagen yang bersifat kuat dan fleksibel, sehingga dapat mendukung pergerakan tubuh dengan optimal. Kolagen tersebut bekerja seperti tali yang dapat menarik tulang untuk bergerak atau bergeser.
Kemudian ligamen. Ligamen adalah jaringan ikat berbentuk seperti pita yang kuat tetapi elastis dengan fungsi sebagai penghubung antar tulang, sehingga kemungkinan sendi tetap stabil dan memiliki kekuatan. Di tubuh juga bisa menemukan ligamen pada berbagai bagian seperti bahu, siku, dan lutut. Kemudian ada skeletal. Skeletal terdiri dari rangka. Rangka adalah struktur kesatuan besar dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak sekaligus penopang tubuh. Rangka manusia ini terdiri dari 206 tulang. Tulang-tulang tersebut memberikan struktur perlindungan dan alat gerak tubuh yang utama. Selanjutnya yaitu sendi. Sendi adalah bagian yang menghubungkan tulang dan membantu tubuh bergerak. Jadi, jumlah sendi setiap orang berbeda satu sama lain. Setidaknya ada sekitar 250 hingga 350 sendi yang menghubungkan tulang-tulang kita. Sendi-sendi tersebut contohnya seperti sinatrosis, yaitu hubungan antara dua tulang yang tidak dapat digerakkan. Strukturnya terdiri atas fibrosa, contohnya hubungan antara tulang di tengkorak. Yang kedua yaitu ampiatrosis, hubungan antara dua tulang yang sedikit dapat digerakkan. Strukturnya adalah kartilago, contohnya yaitu seperti tulang belakang. Dan yang ketiga yaitu diartrosis, yaitu hubungan antara dua tulang yang memungkinkan pergerakan yang terdiri dari struktur sinovial. Contohnya seperti sendi peluru. Contohnya seperti tangan dengan bahu. Jadi, kesimpulannya adalah muskuloskeletal merupakan komponen penting bagi kesehatan manusia. Selain memberi tubuh struktur dan sarana untuk bergerak, sistem muskuloskeletal berfungsi sebagai sistem endokrin yang dirangsang oleh olahraga dan berinteraksi melalui sinyal biokimia dengan organ-organ lain di dalam tubuh. Baik, sekian presentasi mengenai sistem muskuloskeletal dari kelompok 4. Kami mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Kami tutup dengan Parang Santi. Om Santi, Santi, Santi.